Happy birthday Happy always and always. Berkah umur dan semuanya kasih dan sayangnya. Saya kadang juga suka minta maaf sama Susan kalau misalnya panitia ngasih kain, ini Kak kain, aduh aku taruh mana lagi ya, aku buka lah boxnya Susan, maaf ya San. Iya, dadaku lo sakit. Oke Karya, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan untuk bisa ngobrol sama kami di kompas.com. Yang pertama aku pengen tahu nih, mungkin pertanyaan ini udah dijawab sama Karya di berbagai kesempatan. Sebenarnya gimana sih Kak cerita pertama kali Karya ketemu sama Susan? Ketemunya dulu emang lagi nyari, jadi karena waktu itu saya bersama dengan produser dan pencipta lagu Papa Tibob almarhum, memang sengaja mau bikin rekaman lagu anak ya San ya. Aku kan nggak ada waktu itu. Oh iya, dia belum ada karena saya belum ketemu. Jadi rekaman suaranya udah jadi. Nah kemudian Papa Tibob antusias banget waktu itu sama produser saya juga. Nah terus yang memerankan Susan siapa ini gitu kan? Karena sebelumnya kan saya cuman siaran di radio, jadi suara Susan itu atau tokoh Susan itu hanya dikenal di radio Susana, makanya namanya Susan. Baru kemudian ketika rekaman lagu itu sudah jadi, saya bingung cari figur Susan. Alhamdulillah kok pas ketemu di mall, di salah satu mall di Surabaya, si Susan ini. Aku juga, aku merasa dipertemukan. Susan merasa dipertemukan. Jadi ya udahlah, kayaknya berjodoh ya dari karakter yang saya ciptakan dengan sosok fisik si Susan ini gitu. Karya, aku penasaran waktu menemukan Susan itu berarti suara karakternya si Susan ini sudah ada atau memang setelah bonekanya ketemu? Oh, oke. Jauh sebelum Karya menemukan boneka Susan, karakter Susan itu udah jadi, bahkan sebelum siaran radio juga udah jadi, karena memang waktu itu Karya aktif di teater ya. Kalau di teater tuh kan memang eksplor banyak suara. Iya, nggak cuma aku. Nggak cuma Susan. Kemudian baru ketika di radio itu siarannya itu dengan Susan, dengan karakter Susan, akhirnya orang taunya itu dan produser juga tertariknya suara Susan untuk menyanyikan lagu anak-anak gitu. Baru kemudian ketemu sama dia nih. Kesuwen. Lama amat. Enggak. Emang semua jodoh itu kan di waktu dan tempat yang tepat ya. Iya. Kak, tapi pernah nggak, maksudnya ini kan Susan dari tahun 90-an ya. Pernah nggak ada yang mengira Susan ini sesuatu mungkin ada isinya, entah mungkin ada rohnya, kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Maksudnya banyak nggak sih? Sejauh ini sih tidak pernah ada yang menduga-duga Susan ini hidup atau apa, atau mungkin tidak diungkapkan ke saya nggak tahu ya. Tapi justru kalau misalnya nih, ini misalnya saya udah selesai manggung nih, itu yang pertama kali saya kaget, nggak tahu tahun berapaan ya, 90-an pokoknya ya. Jadi waktu ngisi acara, itu di situ ada banyak guru ya San ya. Iya, terutama Pak Guru itu. Oh ya, ini Pak Guru TK ya. Ada Pak Guru TK itu, begitu saya sudah selesai manggung, Susan saya taruh dong di box ya kan, saya masukin koper. Dianya, aduh, kasihan dong. Dianya malah yang seperti itu. Aduh kasihan, ya ampun gitu. Karena apa? Karena dia menganggap Susan itu hidup. Nggak salah sih, karena memang istilahnya saya berhasil menciptakan seolah-olah Susan ini hidup kan. Nah itu ada ilmunya, memang ilmu ventriloquist namanya ya. Ventriloquisme itu memang mengajarkan bagaimana menghidupkan boneka, bukan memberi ruh atau meniupkan ruh, bukan yang kayak gitu-gitu. Tapi bahwa ada seolah-olah kita ini berbicara dua orang, dan kemudian juga supaya image itu terjaga, maka kita memperlakukannya itu juga seperti dia hidup gitu. Jadi kita cara menggendongnya, terus jangan sampai penonton melihat kita memasukkan ke dalam box atau koper. Ya kayak itu tadi, akhirnya saya merasa kasihan gitu ya, Pak Guru yang, aduh Karya jangan dong, aduh kasihan gitu. Jadi yang kayak itu Tapi justru keberhasilan ya bisa
dibilang keberhasilan Karya menghidupkan karakter Susan sampai Pak Guru tadi merasa bahwa wah ini kasihan gitu loh kayak Iya. anak yang dimasukkan ke koper. Iya, dan aku terima Kayak gitu. kasih sama Pak Guru itu. Iya, Karena aku dibelani. iya Susan dibelain Iya loh. iya itu tuh. Iya. Iya, benar. Akhirnya saya belajar. Dari situ akhirnya saya belajar. Bukan masalah dia dianggap hidup kemudian ada rohnya, Pak. Bukan kayak gitu juga, tapi bahwa image yang sudah terbangun bahwa ada interaksi, bahwa Susan ini hidup, bukan boneka mati, bukan patung istilahnya ya. Itu yang akhirnya kemudian saya jaga dan kemudian saya rawat juga. Saya menaruhnya juga kadang-kadang suka keliru kan, posisinya suka keliru sehingga Iya, sehingga leherku itu kayak tengeng gitu loh. iya. Kayak gini. Jadi dari cara saya meletakkan salah itu juga akan berakibat kan. Secara anatomi Susan jadi kadang-kadang berubah. Istilahnya itu rusak gitu lah. Ya enggak sampai rusak lah San. Iya, enggak. Jangan sampai ya. Jangan sampai rusak. Kemudian juga kadang kalau terpaksa sekali kalau misalnya saya naik pesawat tiba-tiba terus misalnya panitia nyusulin oleh-oleh gitu. Ini Kak. Ya ampun, padahal udah koper udah masuk, udah disiapin bagasi dan segala macam, udah nggak ada tentengan lagi gitu kan. Akhirnya juga saya kadang juga suka minta maaf sama Susan kalau misalnya panitia ngasih kain, ini Kak kain, aduh aku taruh mana lagi ya, aku buka lah boxnya Susan, maaf ya San. Iya, dadaku loh sakit. Iya, ditaruh di dadaku. Karya berarti untuk perawatannya sendiri, misalnya kayak dibersihinnya itu ada jadwalnya nggak Kak? Misalnya sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali gitu Kak untuk boneka Susan? Oh enggak juga sih, enggak. Saya nggak ada jadwal tertentu gitu ya. Kalau memang misalnya, wah ini perlu dibersihin ya dibersihin. Kadang-kadang juga belum bisa jadi kemarin baru dibersihin, sekarang dibersihin lagi ya karena terjadi mungkin ada yang kotor atau ada sesuatu gitu ya. Ya. Ya kalau mau dirata-rata sih ya 2 minggu sekali gitu. Iya, dan pembersihnya itu macem-macem. Macam-macam. Dicari yang cocok. Apa tuh Kak? Maksudnya dibersihin, dilap aja atau memang harus dicuci atau seperti apa Kak kalau perawatannya? Kalau biasanya kalau habis syuting lama gitu ya, misalnya habis syuting iklan gitu kan seharian, bahkan kadang lebih ya 2 hari apa gitu. Terus sering-seringnya dia waktu itu kena apa ya San? Saus, Iya kena saus. saus tomat. Aku kapok. Jadi itu bandel banget, nggak gampang dibersihin gitu. Saya juga baru ngerti. Jadi saya juga dikasih tahu sama orang saya bahwa tekstur Susan ini memang punya daya serap tinggi gitu sehingga jangan sembarangan kalau misalnya bersentuhan dengan makanan atau apapun lah gitu karena tidak gampang membersihkannya, apalagi juga mengingat usianya. Iya, sudah tua gitu. Iya kan? Iya. Jadi ya harus sering-sering dibersihkan begitu selesai syuting dalam waktu yang panjang. Oke. Kak, gitu. Satu lagi terakhir. Tips untuk merawat boneka dan merawat suara perutnya Kak Ria ini supaya nggak berubah tuh gimana Kak? Ya, kalau tadi dibilang suara perut, sekarang saya kasih tahu supaya juga orang semakin kenal. Namanya ventriloquist. Kalau suara perut itu dan sudah dibahasa Indonesia kan, ventriloquist. Ilmunya namanya ventriloquisme ya. Caranya ya harus belajar, harus banyak berlatih. Tapi kalau sudah ketemu, tinggal mengembangkan. Cari edi-edi. Cari apa? Edi-edi. Ide-ide. Oh ya. Yang membuat boneka kita ini atau duet kita itu semakin greget, semakin berkarakter dan terbuktikan ada banyak lahir ventriloquist muda yang keren yang sudah punya karakter sendiri meskipun tidak di bidang anak-anak ya, bisa juga di sulap atau mungkin di dongeng, di stand up comedy, apapun. Nyanyi juga ya.
Kalau untuk merawatnya, ya sebagaimana halnya kita punya handphone, dirawat, jangan jatuh, jangan kena noda, ya kayak segampang itu deh. Jadi jangan kalau kita merawat berlebihan sama boneka, dianggap menghidupkan, mengisi dengan roh. Kalau kita merawat kompor, tas merek, sepatu merek, itu tidak menghidupkan. Hiduplah, semuanya Iya, iya, menghidupkan betul. jiwa kita. Mending hidupkan Iya, jiwa betul. kita.